silahkan eh, mengisi daftar hadir dengan link yang ada di kami. Bisa dikirim lewat WA grup, Pak? Enggak, di presentasi ini aja. Linknya, Pak, supaya lebih gampang linknya. Oh, dikirim ke WA Group. Ya, linknya saja. Linknya saja ya. Baik. Supaya tinggal klik kita. Oh, gitu. Ah, Ya, maksudnya. sama-sama memudahkan, Pak ya. Ya, ya, ya. Iya. Ini saya kirim ke WA Group. Monggo Mas Sigit dilanjut. Ini untuk mengingatkan teman-teman aja yang belum yang sudah bergabung silahkan mengisi presensi yang ada di gg.gg garis miring present simbol. Nanti akan saya share di grup eh, grup yang Jawa Barat. Terima kasih Pak Budi. Bagi rekan-rekan semua yang saat ini sedang online ada di grup, silahkan mengisi absensi dulu. Tapi terutama bagi rekan-rekan atau Bapak Ibu guru yang saat ini sedang live di room ya Bapak dan Ibu. Daftar hadir loh Mas. Ya kayaknya daftar hadir ini untuk kita mengcek Bapak Ibu yang hadir pada saat pada kesempatan room kali ini. Jika misalnya di room ada yang tidak sama saya yang di grup ada yang tidak live, tidak ikut di room kali ini, ikut absen, malah sedikit membingungkan teman-teman yang ngecek absennya nanti. Jadi saya harapkan khususon bagi Bapak Ibu guru yang saat ini sedang online sama kami untuk mengisi terlebih dahulu, terutama yang pada saat ini belum live. Yang nggak ada suaranya. Mana Pak Budi? Pak Ibu, untuk link untuk data hadir sudah kami share di grup WA. Silakan Bapak Ibu yang sudah bergabung silakan diisi presentasinya, presensinya. Monggo dilanjut Mas Sigit. Baik. Pak Tony, apakah sudah siap Pak Tony? Mungkin bisa biar tidak lama-lama. Partisipan yang bergabung banyak 25 orang, itu termasuk rekan-rekan dari BPNPK. Kalau dikurangi ini ada sekitar saya standby. Mungkin hanya sekitar 15 Pak. 15 Bapak Ibu. Oke, siap Pak. Tadi sudah standby buat Bapak Ibu guru yang sudah bergabung. Saya ucapkan selamat datang di bincang pada kali ini. Mungkin agar tidak berlama-lama, waktu sudah dengan pukul 10 lebih. Waktu laptop saya mungkin seperti kata pepatah ya, ikan sepat ikan gabus, nama-nama ikan. Jadi kita mulai sekarang untuk Pak Tony, mungkin tidak berlama-lama, waktu dan tempat kami serahkan pada Pak Tony untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa teman-teman, Bapak Ibu para peserta, kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita masih diberi kita bisa bertemu dalam acara Fintech S ini dalam status Vicon. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, telah kita ketahui bahwa saat ini terjadi pandemi, kita harus virtual yang tetap. Dan kebetulan sebenarnya ini bukan karena pandemi, tapi karena memang program kita dijadwalkan bahwa pada hari ini atau bulan ini itu status SID, program SID kita adalah Bintek Online. Jadi ini kebetulan saja bertepatan dengan pandemi. Kalau tidak ada pandemi pun kita juga akan melakukan Bintek ini secara online. Karena semua yang
kita ketahui bahwa kita harus memanfaatkan teknologi dari berbagai hal. Itu kadang-kadang masalahnya bukan karena bisa atau tidak bisa, karena kadang-kadang masalahnya adalah biasa atau tidak bisa. Makanya itu dengan kondisi seperti ini mari kita biasakan, karena kita sudah berjanji pada diri sendiri ya untuk memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Kita harus membiasakan, kita mengurangi tatap muka atau mungkin banyak hal. Mungkin di sekolah juga kita lebih banyak mencoba membuat atau memanfaatkan teknologi yang ada, karena teknologi itu sudah ada dan kontennya begitu pula Bapak Ibu semua bisa memanfaatkan. Jadi mohon Bapak Ibu untuk membiasakan memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran agar anak-anak dimanapun ada berada, anak-anak berada itu juga merasakan bagaimana keunggulan teknologi dan bisa merasakan bagaimana hebatnya teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kami berharap bahwa pemanfaatan teknologi tidak hanya dinikmati oleh anak-anak atau peserta didik yang berada di kota-kota besar, karena kita ketahui bahwa sekarang adalah link internet jaringan sampai ke pelosok-pelosok, dan masalah selanjutnya adalah bagaimana kita memanfaatkan. Tentu saja kadang-kadang kita merasakan bahwa kita tidak punya infrastrukturnya. Tapi kadang-kadang saya juga heran, kenapa waktu orang pengen punya Instagram, punya handphone, punya Instagram, punya Facebook, tetap sanggup membeli handphone. Nah, itu sebuah pertanyaan yang menurut saya kadang-kadang lucu ya. Tapi kalau untuk pembelajaran punya enggak budget, tapi kalau untuk Instagram, untuk sosialita itu diusahakan semaksimal mungkin. Kalau perlu pakai kredit bisa eksis. Itu kondisi yang saya ya. Jadi kesalahan di mana? Kesalahan di tempat kita, karena kita belum membiasakan pemanfaatan pembelajaran. Jadi saya harap nanti Bapak Ibu membiasakan hal itu di sekolah, apapun caranya. Saya tahu tempat setiap daerah pasti akan memiliki caranya masing-masing. Ada caranya yang berbeda-beda, tetapi kita akan usaha, Bapak Ibu saya harap usaha akan. Dan kali ini pemanfaatan teknologi bisa baik. Sama-sama dengan bagaimana atau bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi untuk membantu pembelajaran kita. Dan buat Bapak Ibu semua sekalian, silahkan selamat melakukan BITEK, silahkan berkonsultasi, dan saya sangat berharap sekali bahwa BITEK ini tidak hanya berakhir berapa jam kemudian, karena tentu saja Bapak Ibu kan ada WA group, aktif semua ya. Kalau bisa tidak hanya dari kami, masukan, siapa tahu status seperti peer coaching gitu, ada teman tahu teman, agar pemanfaatan teknologi pada guru-guru ini tersebar. Dan satu lagi yang benar-benar kami harapkan bahwa Bapak Ibu yang ikuti BITEK saat ini bisa menyebarkan pemanfaatan teknologi kepada guru-guru di sekitar. Paling tidak guru-guru di satu sekolah. Syukur-syukur guru-guru di sekolah atau mungkin guru-guru yang satu MGMP misalkan. Mohon bantuannya agar Bapak Ibu guru bisa menyampaikan ilmu ini. Kita semua bisa memanfaatkan. Karena kecil sekali, tolong didekatkan dengan headsetnya. Gini. Halo? Ya. Sudah masuk. Okay. Maaf. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu semua agar bisa memanfaatkan teknologi bersama-sama dan membantu kawannya atau sesama guru
untuk bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Kami sangat berharap bahwa pemanfaatan teknologi yang bisa Bapak Ibu lakukan ini bisa disebarkan ke sekitar Bapak Ibu guru, pada murid, kepada guru di sekitar sekolah Bapak Ibu, pada guru di satu sekolah terutama ya. Jadi kami berharap satu orang per sekolah ini bisa menebarkan minimal ke satu sekolah. Mari kita sama-sama memanfaatkan teknologi ini untuk pembelajaran. Banyak sekali konten-konten yang bisa kita dapatkan. Masalahnya adalah kadang-kadang kita tidak peduli atau mungkin merasa tidak membutuhkan, atau istilahnya saya begini aja bisa ngajar kok, ngapain repot-repot belajar teknologi. Nah, perlu diketahui bahwa teknologi atau ilmu itu berkembang begitu pesat. Kalau kita hanya mengandalkan textbook saja, tentu saja kita akan ketinggalan. Jadi mohon manfaat yang bisa Bapak Ibu raih di ini tolong disebarkan kepada Bapak Ibu yang lain, guru-guru yang lain, baik di sekolah maupun di MGMP atau di sekolah-sekolah di sekitar Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, saya tidak berpanjang lebar. Saya hanya mengucapkan selamat melakukan BINTEK. Sekali lagi mohon BINTEK ini tidak hanya 1-2 jam lagi, tapi berlanjut dengan grup WA yang akan diakses terus sepanjang agar Bapak Ibu benar-benar bisa memanfaatkan teknologi ini untuk memudahkan pembelajaran, membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan lain sebagainya. Dan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas restu Bapak Ibu semua, maka BINTEK pembelajaran online melalui SID ini secara resmi untuk Jawa Barat ya. Untuk Jawa Barat saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih, semoga apa yang kita lakukan bisa memberi kita manfaat dan jadi hitungan pahala buat kita semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tony selaku kepala balai yang pada pagi hari ini. Selanjutnya bisa langsung dimulai Pak Bono. Mungkin mau ada kita sambutan. Kebetulan sini ada Pak Parman juga, aku kepala seksi perancangan model. Apakah kata-kata yang ingin disampaikan Pak Parman? Baik. Terima kasih Mas Sigit. Ini saya pakai HP, kebetulan lagi keluar rumah. Ya seperti yang disampaikan Tony bahwa kita harus membiasakan, dan nanti setelah BIMTEK ini selesai nggak hanya cukup 1 jam 2 jam ke depan, tetapi kita bisa memanfaatkan WA yang bisa kita manfaatkan sepanjang tahun. Monggo silakan Mas Budi untuk mempercepat, untuk menghemat waktu, silakan dimulai saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Budi Wahono. Silakan Pak untuk langsung memulai kegiatan pada pagi hari ini. Dan tepat kami persilakan Pak Budi Wahono untuk memulai pada hari ini. Selamat pagi menjelang siang Pak Tony. Selamat pagi menjelang siang Pak Parman. Yang tadi ada informasi masih dalam perjalanan. Inilah hebatnya teknologi. Walaupun dalam perjalanan masih bisa mengikuti sebuah kegiatan. Dan selamat pagi Bapak Ibu guru penggerak digital yang ada di Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, Bapak Ibu, kami di sini memperkenalkan diri. Mungkin Bapak Ibu yang ada di Tasik, kemarin kita sudah
bertemu dan bertatap muka walaupun hanya 2 atau 3 jam, tapi minimal Bapak Ibu sudah pernahlah melihat vis kami secara offline atau secara tatap muka yang kebetulan pada saat itu kegiatan diadakan di SMK Pertanian kalau nggak salah. Mungkin kalau untuk Bapak Ibu yang ada di Ciamis, ini salam perkenalan Bapak Ibu yang kemarin kebetulan pada saat sosialisasi yang hadir di Ciamis yaitu Bapak Sigit, Pak Fauzin. Mungkin itu perkenalan kami. Ini kami masih mengingatkan lagi bahwa menurut data yang ada di kami, untuk peserta kali ini baru mencapai 27 dan kami sangat berharap Bapak Ibu guru penggerak digital yang di Provinsi Jawa Barat mohon untuk segera bergabung biar nanti ke depan dalam rangka mewujudkan sekolah digital itu kita diarahkan. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama tentang kalau di kami kita mengambil judul ada bimbingan teknis pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan TIK. Mungkin Bapak Ibu hal ini tidak asing lagi karena ini sudah merupakan kegiatan Bapak Ibu sehari-hari yang berkaitan dengan pembelajaran dan kami di sini hanya mengingatkan aja keilmuan mungkin Bapak Ibu lebih paham, lebih mengerti dan lebih menguasai karena Bapak Ibu yang selama ini bahkan mungkin sudah ada yang 5 tahun, 10 tahun, ada yang 20 tahun. Ini sudah yang namanya pembelajaran inovatif ini sudah tidak asing lagi dan sudah makanan sehari-hari. Tapi cuma kami dari BPMPK nanti akan dari sudut teknologinya mungkin nanti akan kita share, kita sama-sama belajar dan kita sama-sama diskusi. Nanti Bapak Ibu kita bersepakat untuk kali ini nanti mungkin menurut jadwal itu nanti kita akan diskusi atau silaturahmi kurang lebih nanti sampai jam 12. Tapi kalau memang Bapak Ibu nanti misalkan di jam setengah 12 dirasa Bapak Ibu sudah cukup dan kami materi sudah kami sampaikan semua, juga kita tidak salah kita sudahi. Tapi untuk Bapak Ibu yang ada di Ciamis, kemarin informasi dari teman kami yang ada di Ciamis itu pada saat sosialisasi kemarin kita sosialisasi tentang aplikasi sekolah inovatif itu informasi yang kami peroleh dari Pak Faizin maupun Pak Sigit. Portofolio yang ERPP informasinya belum dibuka, belum bisa dibuka ya. Maka mungkin kami nanti minta izin
mungkin barangkali 10 atau 5 menit nanti Bapak Ibu kami akan perkenalkan aplikasi kami yang kemarin kita sosialisasikan di Ciamis yang pada saat itu karena terkendala mungkin jaringan atau dan lain-lain tidak bisa dibuka, nanti kami minta izin untuk barangkali men-share atau mensosialisasikan aplikasi itu. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Kita jawab sendiri, setuju. Ini kan suasana masih WFH ya, WFH ya. Mungkin Bapak Ibu untuk kegiatan kali ini bisa Bapak Ibu yang di rumah sambil ambil kopinya atau tehnya yang tadi pagi belum habis, silahkan dinikmati, dan snacknya kalau masih ada mungkin silahkan dinikmati, kalau masih sisa silahkan dibagi-bagi ke kami, ke Semarang. Itu Bapak Ibu, kita untuk kegiatan kali ini seriusan aja, santai dan serius dan santai. Tapi ya harapan kami walaupun santai, mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bisa sampai ke Bapak Ibu, dan Bapak Ibu kami juga materi yang rencana kami berikan dari semua model-model pembelajaran mungkin nanti hanya beberapa karena keterbatasan waktu dan keterbatasan mungkin sarana, karena memang kita akui bersama bahwa pembelajaran jarak jauh itu menurut kami pribadi masih ada beberapa kendala yang harus kita hadapi sama-sama. Baik, Bapak Ibu, untuk judul kali ini bimbingan teknis pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan TIK. Kita akan membahas tentang model-model pembelajaran inovatif. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Setuju. Bapak Ibu, dari beberapa literatur dan beberapa kajian yang sama-sama kita pelajari, ada beberapa macam model-model pembelajaran yang inovatif, baik itu yang nanti akan kita di rumah belajar, nanti dari 6 model itu mungkin nanti beberapa waktunya hanya cukup satu model ya, tapi satu model, tapi maksud saya cerah itu nanti dari teorinya pembelajaran nanti kita kaitkan RPP-nya, dan nanti juga kita kaitkan dengan model pembelajarannya. Baik, Bapak Ibu, pembelajaran inovatif sudah kami sampaikan tadi. Nah, Bapak Ibu, untuk presentasi kami terlihat enggak, muncul di layar enggak Bapak Ibu? Di layar Bapak Ibu muncul tidak? Muncul Pak, alhamdulillah, mantap, bagus. Kelihatan jelas. Ya, alhamdulillah, walaupun ini lagi musimnya COVID-19, presentasinya muncul dengan bagus Bapak ya. Bapak Ibu, ini mohon maaf, ini ada beberapa yang di belakang Bapak Ibu, ada yang di rumah. Ini betul Bapak Ibu, ada yang di sama dengan kami atau teman-teman kami. Halo Bapak Ibu, dengar suara saya?
Halo, yang Bapak di Ibu, rumah, dengar Pak. suara saya? Ya, Dengar, Bapak? Jelas Pak Budi. Jelas ya? Baik, jelas, Pak. dari pembelajaran inovatif itu marilah kita pelajari. Kita mulai dari yang pertama aja, yang atau Sole. Bapak Ibu, tentunya saya yakin Bapak Ibu paham dengan di sini kami sifatnya hanya diskusi. Mungkin nanti kami juga akan buka forum diskusi untuk menyampaikan pengalaman Bapak Ibu selama mempraktekkan model pembelajaran Sule ini. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu belum pernah mempraktekkan, nanti kita sama-sama lihat videonya. Kurang lebih kalau model seperti Sule itu model pembelajarannya seperti apa. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Ya. Lanjut. Ya, Sule adalah model pembelajaran mandiri yang memanfaatkan rasa keingintahuan yang dimiliki siswa. Kegiatan pembelajaran dalam model pembelajaran ini terbagi menjadi 3. Bapak Ibu, kalau presentasi di sini mungkin bisa kita kaji bersama. Sule adalah model pembelajaran mandiri. Kita perlu garis bawahi pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan rasa keingintahuan. Ini Bapak Ibu ada 2 hal kunci kalimat yang perlu kami pertajam. Ini adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan rasa keingintahuan yang dimiliki oleh siswa. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah keseharian mengamati tentang rasa keingintahuan itu. Yang jelas di pembelajaran itu nanti guru akan banyak sebagai moderator, dan nanti guru juga akan banyak hanya mengarahkan, dan nanti semuanya hasil dari pelajaran. Harapan dari model ini adalah hasil diskusi antara siswa dengan berbagai macam sumber belajar yang dia cari. Misalkan siswa diminta untuk menggali sebuah konten atau sebuah keilmuan tentang benda miring atau apa. Nanti mungkin Bapak Ibu lebih tahu. Nanti siswa ada beberapa tugas, nanti kita akan dibahas, ini kurang lebih seperti itu. Nanti siswa akan diberi tugas untuk mencari informasi atau mencari materi yang berkaitan dengan pertanyaan dari Bapak Ibu. Itu kurang lebih sehingga pengetahuan yang dia peroleh adalah pengetahuan dari hasil mereka melakukan sendiri atau mereka melakukan penelitian sendiri. Ini yang kunci dari keingintahuan di sini. Nanti akan kita bahas, nanti akan kita sinkronkan dengan LKS-nya atau RPP-nya. Baik, Bapak Ibu, visual ini kegiatan pembelajaran dalam model pembelajaran ini terbagi menjadi 3. Ini ada question, pertanyaan, ada investigasi, dan ada mengulas atau review. Bapak Ibu, nanti akan satu-satu akan kita bahas. Yang pertama nanti pertanyaan. Baik. Untuk sesi pertanyaan
Ini kalau guru memberikan pertanyaan kepada siswa sebagai stimulus bagi siswa agar timbul rasa ingin tahunya pada diri siswa, kemudian mendorong siswa mencari pengetahuan untuk menjawab rasa ingin tahunya. Bapak Ibu, ini adalah model show yang di sesi yang pertama, yaitu pertanyaan, tapi mungkin nanti di prakteknya mungkin Bapak Ibu sebelum presentasi ini mungkin sudah menjadi kebiasaan Bapak Ibu sebelum pembelajaran mungkin dimulai dengan doa dulu. Ini sebelum kami membahas tentang pertanyaan, kami akan sedikit flashback ke belakang bahwa kemungkinan berdasarkan pengamatan dari kami selaku praktisi di bidang pembelajaran, kami mengamati dari beberapa pelajaran dimulai dengan salam dari Bapak Ibu guru dulu, nanti disampaikan doa, baru nanti pada sesi pertanyaan ini kurang lebih untuk yang model show ini atau show ini. Mungkin Bapak Ibu nanti kami lihat sama-sama videonya dan RPP-nya kurang lebih seperti apa, karena memang juga kami dari teman-teman BPFPK karena memang bukan di lingkup kerja kesehariannya, mungkin nanti kalau ada salah ketik dalam pembuatan RPP dan lain-lain nanti bisa kita diskusi sama-sama. Baik, untuk sesi pertanyaan, guru memberikan pertanyaan kepada siswa sebagai stimulan bagi siswa agar timbul rasa ingin tahunya pada diri siswa, yang kemudian mendorong siswa mencari pengetahuan untuk menjawab rasa ingin tahunya. Baik, nah ini mungkin saya hanya mengulas saja, mungkin Bapak Ibu misalkan pada materi pemanasan global, mungkin Bapak Ibu itu ada pancingan atau stimulus dari Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu memberikan pertanyaan bagaimana kalau tidak ada pemanasan global bagi kehidupan kita sehari-hari atau apa, atau plus minus dari pemanasan global bagi kehidupan kita seperti apa. Nah, nanti siswa kemudian didorong untuk mencari tahu tentang materi ini atau tentang konten ini atau tentang topik ini dengan berbagai macam cara. Misalkan siswa disuruh untuk mencari melalui internet, melalui YouTube, atau melalui portal-portal pembelajaran, misalkan yang ada di web kementerian, itu yang di rumah belajar atau di M-Edukasi Kemdikbud.id, itu yang kebetulan web kami juga nanti akan kita perkenalkan ke Bapak Ibu. Walaupun bagi Bapak Ibu yang kemarin di Tasik, kami sudah mengenalkan beberapa media yang sudah, dan Bapak Ibu sudah juga kami berikan flash disk yang di dalamnya isinya adalah materi-materi yang dikembangkan oleh teman-teman dari BPMPK. Maaf Bapak Ibu, bahasanya selipet-selipet kalau bahasa Semarangan. Bapak Ibu, itu untuk sesi pertanyaan. Mungkin nanti Bapak Ibu teori ini tidak harus seperti yang kami bicarakan, tapi mungkin nanti bisa
disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu di lapangan. Misalkan nanti Bapak Ibu mau mengajar tentang bahasa, ya nanti disilahkan mencari topik yang kira-kira sesuai untuk pembelajarannya dengan model Zul ini. Tapi memang ada beberapa topik atau beberapa materi yang mungkin dirasa kurang tepat dengan model ini, ya harapan kami jangan dipaksakan. Mungkin Bapak Ibu lebih paham tentang materi apa yang tepat untuk dalam menyampaikan materi ini. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi pertanyaan, setuju kita lanjutkan, Bapak Ibu? Setuju ya? Bapak Ibu, kita sudah pada sesi investigasi. Dalam sesi investigasi ini, siswa ini membentuk kelompok kecil. Dalam kelompok tersebut, siswa bisa berkolaborasi mencari jawaban dari pertanyaan dengan bantuan dari berbagai sumber belajar. Bapak Ibu, yang kami akan menggarisbawahi dari presentasi ini, mungkin Bapak Ibu setelah tadi di sesi yang pertama untuk mengajukan pertanyaan besar atau big question, itu menugaskan siswa untuk membentuk kelompok kecil. Misalkan Bapak Ibu di kelas itu ada 30, nanti kita bentuk menjadi 6 kelompok. Nanti untuk satu kelompoknya 5-5, kita beri tugas untuk mencari tahu jawaban yang Bapak Ibu utarakan pada waktu sesi question tadi atau pertanyaan besar tadi. Nah, tentang bagaimana mencarinya, mungkin Bapak Ibu bisa mengarahkan pada sebuah web atau sebuah konten atau sebuah apa. Nanti mungkin Bapak Ibu lebih tahu, misalkan Bapak Ibu mengarahkan untuk anak siswa untuk membuka internetnya, membuka laptopnya, untuk langsung searching di mana, atau di rumah belajar, atau di edukasi, atau portal-portal yang lain. Misalkan untuk kelompok yang sifatnya laborat, mungkin Bapak Ibu bisa menugaskan siswa untuk melakukan penelitian atau uji coba. Tapi untuk yang laborat itu, Bapak Ibu kami sarankan dan kami harapkan untuk peralatannya disiapkan dan siswa diberi informasi minimal 1 minggu sebelumnya, karena biar siswa bisa menyiapkan alat-alatnya. Ini untuk khusus yang materi-materi yang sifatnya eksak. Misalkan ada materi yang sifatnya untuk mencampur dari yat apa dan yat apa, itu kan nanti kan siswa diminta untuk menyiapkan tabungnya, yatnya dan airnya dan lain-lain. Itu untuk yang sifatnya eksak. Mungkin untuk yang sifatnya non eksak atau yang sifatnya sosial, mungkin kayak kuliah untuk materi pemanasan global, nanti misalkan siswa disuruh mencari di portal di mana mereka dapat. Yang jelas kalau misalkan ada kesulitan, nanti Bapak Ibu bisa memberikan kata kuncinya atau link materi itu ada di mana. Itu misalkan
siswa merasa kesulitan. Ini khususnya untuk yang kelas rendah, mungkin untuk kelas SMK dan SMA untuk hal ini mungkin sudah tidak asing lagi, tapi mungkin untuk kelas jenjang SMP, mungkin kalau SD, mungkin juga kalau SD kami rasa masih agak sulit, tapi untuk SMP minimal dari Bapak Ibu guru memberikan linknya kemana materi itu bisa didapat minimal. Tapi untuk jenjang yang pendidikan menengah mungkin dalam hal ini tidak perlu. Dan dalam hal ini dalam investigasi ini nanti kan siswa akan berkelompok dan berdiskusi mencari jawaban yang Bapak Ibu tanyakan di sesi yang pertama tadi, di question atau pertanyaan besar tadi. Bapak Ibu sambil mengamati keaktifan dari siswa itu, kemungkinan besar dari kelompok itu pasti salah satu atau salah dua ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Nah, ini sebagai masukan dari Bapak Ibu untuk memberikan flashback atau memberikan untuk mereka atau untuk siswa biar nanti ke depan misalkan ada kegiatan yang sifatnya diskusi diharapkan untuk semuanya aktif. Tapi ya kembali lagi ke siswa atau ke orangnya itu rencana atau dari model Sule untuk sesi investigasi kurang lebih seperti itu. Nanti soal prakteknya mungkin saya yakin Bapak Ibu lebih paham dan lebih mengerti dan kami tidak bahasa Jawa itu menggurui Bapak Ibu, cuma kita sama-sama belajar dan diskusi. Setuju Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk sesi yang ketiga. Setuju. Ya. Pak. Bapak Ibu, untuk Sule, untuk sesi yang ketiga, ini sesi review. Ini tadi sudah dari sesi yang kedua, Bapak Ibu sudah bisa mengamati dari hasil minimal mengamati agak secara jarak jauh karena memang harapan dari model ini guru diharapkan tidak banyak ikut campur di dalam diskusi ini. Menurut pemahaman saya, mungkin nanti dari pemahaman Bapak Ibu dulu apakah sama atau berbeda. Kalau memang berbeda nanti kita bisa berdiskusi di forum diskusi. Ini untuk sesi review, ini masing-masing kelompok nanti dipersilakan untuk presentasi menyampaikan hasil penemuan dari sebuah penemuan jawaban dari sebuah pertanyaan yang Ibu kemukakan. Misalkan tadi Ibu menanyakan tentang manfaat dari pemanasan global atau kerugian dari pemanasan global itu seperti apa untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari hasil diskusi itu nanti siswa diharapkan presentasi minimal satu dari kelompok itu maju ke depan untuk menyampaikan hasil investigasi atau hasil mencari jawaban pertanyaan itu minimal. Tapi kalau bisa ya dari 5 anggota itu biar maju semua. Misalkan nanti ada sebagian pertanyaan dari teman-teman itu pembicaranya itu tidak bisa menjawab, nanti mungkin bisa teman-teman yang lain
membantu minimal dari 5 orang anggota itu semuanya aktif. Bapak Ibu setuju? Setuju ya? Ya. Coba lanjut. Ya, lanjut ya. Berarti nanti setelah nanti dari 5 kelompok ini nanti presentasi, kegiatan terakhir goalnya adalah guru memberikan masukan atau memberikan umpan balik dari hasil 5-5-nya, hasil 6 kelompok itu. Minimal Bapak Ibu guru menyimpulkan dari hasil investigasi siswa itu atau dari hasil diskusi dari siswa. Nanti setiap kelompok nanti Bapak Ibu memberikan saran atau masukan pada saat setelah mereka presentasi. Nanti setelah itu dari 5-5 itu disimpulkan dan untuk hasil dari simpulan dari Bapak Ibu nanti disampaikan dalam pembelajaran itu. Ini pembelajaran yang melalui tatap muka. Mungkin untuk kali ini Bapak Ibu kan ini kan Bapak Ibu kan pembelajaran secara online. Nanti mungkin pembelajaran ini nanti bisa dilakukan dengan mungkin Bapak Ibu ada grup WA. Nanti untuk pembelajaran ini bisa juga dilakukan secara online. Kurang lebih mungkin untuk pertanyaan tadi untuk teknisnya, Bapak Ibu kan di dalam kelas itu biasanya ada grup. Dan nanti Bapak Ibu menentukan 5 anggota atau 5 kelompok atau 6 kelompok yang setiap kelompoknya itu 5 orang atau 6 orang. Dan nanti Bapak Ibu memberikan pertanyaan lewat grup. Dan nanti kalau yang e-portofolio dan ERPP sudah kenal, nanti kita bisa manfaatkan sama-sama. Tapi untuk yang teman-teman Piawi yang kemarin Kamis, yang kemarin belum sempat atau karena ada kendala belum menyampaikan tentang aplikasi e-portofolio, mungkin besar nanti di session terakhir mungkin kita minta waktunya 10 atau 5 menit untuk menyampaikan. Itu yang untuk misalkan nanti Bapak Ibu mau melaksanakan pembelajaran secara online, yang mau mempraktekkan dengan Zoom, itu yang pertama mungkin Bapak Ibu bisa membuat kelompok dari grup WA itu. Nah, dari grup WA itu siswa diberi pertanyaan sama persis yang dilakukan pada saat tatap muka. Siswa diberikan pertanyaan untuk menjaring stimulasi dari siswa atau memancing, kalau bahasa pembelajaran bagi dia memancing atau untuk siswa belajar mencari materi atau menginvestigasi sebuah materi. Guru memberikan pertanyaan lewat WA dan guru memberikan tugas kepada siswa itu berbentuk kelompok 5 orang, dan nanti 5 siswa itu silahkan berdiskusi. Nah, mungkin nanti dari 5 siswa itu nanti akan membuat kelompok sendiri dalam grup WA-nya, dan dia akan mencari materi, dan nanti mungkin ada 1 siswa yang menjadi koordinator atau mungkin jadi ketua kelompoknya. Ya, itu nanti yang akan
eh, kalau saya mengepul, kalau bahasa Jawa kami itu mengepul atau mengepul, kalau bahasa Jawa mengumpulkan hasil dari investigasi dari masing mahasiswa, dikumpulkan ke ketua kelompok, dan nanti ketua kelompok akan merangkum, dan nanti dari ketua kelompok akan mengirimkan ke guru atau ke guru sebagai jawaban dari tugas Bapak Ibu guru, dan nanti Bapak Ibu guru bisa memberikan umpan balik atau bisa memberikan tanggapan melalui mungkin disampaikan di grup itu. Nah, nanti siswa akan membetulkan kira-kira jawaban mana yang tadi kurang tepat. Ini untuk saat ini, karena saat ini kita tahu bersama bahwa di negara kita masih ada beberapa musibah, kalau saya bilang lagi ada virus yang namanya virus corona. Kalau Corolla masih ya, masih enakan mobil Corolla yang tahun 2000-an berapa itu masih enak ya Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu untuk teori untuk Sule. Nanti Bapak Ibu sama-sama kita cermati. Kalau teorinya kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi, dan nanti akan kita kaitkan dengan RPP-nya. Bapak Ibu setuju? Kita langsung ke RPP. Ya Pak, lanjut. Bapak Ibu, nah ini kebetulan saya ingat tadi yang saya omongkan, ini contoh RPP model Sul atau Sule. Ini contohnya tidak jauh berbeda dengan yang saya tadi sampaikan. Di sini ada judul, ada mata pelajaran, ada kelas, ada topik. Ini bagi Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Ini Bapak Ibu sekali lagi presentasi kami terlihat jelas di laptop atau di HP Bapak Ibu. Cukup jelas. Cukup jelas presentasinya. Suaranya jelas Bapak Ibu? Jelas. Jelas. Jelas Pak, jelas. Terima kasih. Nah ini untuk RPP-nya. Mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi ini untuk RPP. Ini kebetulan yang kita ambil ini adalah untuk pelajaran untuk jenjang SMA, untuk mata pelajaran fisika, untuk kelas dan semesternya adalah kelas 11. Ini betul ya Bapak Ibu, kelas 11 semester genap. Untuk topiknya adalah gejala pemanasan global. Alokasi waktunya adalah 2 jam pelajaran. Ini mungkin bagi Bapak Ibu guru, ini mungkin kalau ada khususnya untuk Bapak Ibu guru SMA, nanti mungkin kalau RPP ini masih ada beberapa yang perlu diperbaiki atau perlu dikoreksi, nanti silahkan kami diberi masukan melalui chatting yang ada di Webex, atau melalui grup WA, atau nanti di forum diskusi. Ini untuk kompetensi intinya mungkin Bapak Ibu ini sudah ada di kurikulum. Mungkin ada kompetensi adalah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang menurut. Ini mungkin Bapak Ibu tidak perlu ya. Yang ini yang perlu Bapak Ibu ini di kompetensi dasar. Ini kompetensi dasarnya ini di RPP ini kami kompetensi dasar mengambil adalah menganalisis gejala pemanasan global
dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan. Nah, ini tadi Apa seperti ya. bisa sedikit bertanya? Ini RPP-nya masih belum menyesuaikan dengan apa istilahnya kebijakan sekarang mungkin ya. Sekarang kan ada RPP-nya istilah ya. RPP 1 lembar gitu kan. Apalagi kalau kita gunakan e-portofolio itu kan emang sudah 1 lembar gitu. Oh, Tapi ini nih tidak apa-apa mungkin ini lebih ya, jelas ya. juga. Baik, Pak. Ini dari Pak siapa, Pak? Dari Pak Lukman, Pak. Pak Kluman ya. Ya. Mungkin pemahaman kami khususnya kalau melihat dari diskusi-diskusi teman-teman dan dari pidato dari Pak Menteri yang dimaksud RPP 1 lembar itu tidak harus mutlak 1 lembar, Pak. Maksud saya tergantung dari topik dan materi yang akan disampaikan. Minimal kalau menurut pidato Pak Menteri itu RPP yang disederhanakan. Itu kata kuncinya ya di situ, Pak. Tidak harus 1 lembar, tapi RPP yang disederhanakan. Mungkin kemarin di tahun-tahun 2019 atau bulan 18 itu kan RPP kan sampai ada yang 8 lembar, ada 10 lembar. Ini kalau dari pidato dari Pak Menteri dan lain-lain, kami pribadi memaknai RPP yang disederhanakan dan itu tidak, menurut saya tidak harus 1 lembar. Ya, Pak. Itu menurut saya, Pak. Nanti kalau menurut orang lain berbeda atau apa nanti bisa kita diskusikan di forum diskusi ya, Pak ya. Kita lanjut dulu ya, Pak ya. Mohon maaf ya, Bapak. Ya, Pak, lanjut, Pak. Ya, mohon maaf, Pak. Ya, kompetensi dasar nanti kami di sini adalah menganalisis gejala pemanasan global dan dampak bagi kehidupan serta lingkungan. Ini kompetensi dasarnya. Yang kedua adalah menyajikan ide gagasan pemecahan masalah gejala pemanasan global dan dampak bagi kehidupan. Nah, nanti ini sebagai kata kunci untuk menjadikan bahan Bapak Ibu untuk membuat pertanyaan pada siswa yang tadi di teori Sewell itu yang di big question atau pertanyaan besarnya. Mungkin nanti bisa ambil dari ini seperti masalah gejala panas global ini ditanyakan ke siswa, nah nanti siswa diharapkan berdiskusi dan nanti siswa dalam diskusi ini tentunya ada kesimpulan atau ada kesimpulan yang diambil atau yang perlu disampaikan. Ini untuk kompetensi dasarnya. Untuk indikatornya, ini mungkin dari Bapak Ibu juga sudah tidak asing lagi. Ini ada menjelaskan pengertian pemanasan global, menyebutkan ciri-ciri gejala pemanasan global. Ini sampai yang terakhir adalah menjelaskan usaha untuk menghentikan terjadinya pemanasan global secara kreatif, kritis, dan logis. Nah, ini kata kunci yang terakhir ini. Ini cocok sekali dengan model pembelajaran Sewell yang diharapkan siswa untuk berpikir kreatif, kritis, dan logis. Dan untuk saat ini mungkin menurut pandangan saya sudah tidak zamannya lagi informasi selalu datang dari Bapak Guru atau materi tidak harus datang dari Bapak Guru. Sumber belajar sudah banyak di luar, baik itu yang di web atau yang di YouTube atau dari buku-buku yang lain. Materi bisa dicari atau bisa dipahami. Ini ada beberapa indikator, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ini nanti misalkan indikator ini menurut Bapak ada yang double atau ada yang tidak perlu disampaikan di sini ya, mungkin nanti kita bahas di forum diskusi. Yang jelas ini hasil dari diskusi kami dari kemarin kita membuat materi yang kita kaitkan dengan RPP kurang lebih saat ini. Tapi saya yakin Bapak Ibu guru lebih paham dengan yang namanya RPP. Kami juga masih harus banyak belajar dari Bapak Ibu guru semua. Bapak Ibu, tujuan pembelajaran setelah proses mencari informasi dari berbagai sumber lain, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pemanasan global dan ciri-ciri gejala pemanasan global, faktor penyebabnya. Nah, ini yang minimal dari 8 atau 7 kompetensi ini, harapan dari tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan cara tadi yang saya temukan. Siswa diharapkan mencari informasi dari luar atau dari hasil penelitian atau dari hasil investigasi siswa, baik itu melalui internet, buku, YouTube, dengan cara YouTube, dengan portal edukasi, rumah belajar, bahkan dengan uang buku. Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang beberapa siswa ada yang berlangganan ruang guru, ya dipersilahkan untuk memanfaatkan. Tapi yang jelas dari kami Kementerian Kemdikbud ada 2 portal besar yang di dalamnya semuanya adalah isinya adalah konten-konten pembelajaran, baik itu yang di edukasi maupun yang ada di rumah belajar. Dan kami juga tidak melarang atau tidak yang melarang untuk Bapak Ibu memanfaatkan portal yang lain, dipersilahkan. Tapi yang jelas Kementerian Pendidikan punya portal besar yaitu yang dinamai dengan rumah belajar dan edukasi. Jadi Bapak Ibu silakan setting di 2 portal itu. Di situ banyak sekali media-media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran, baik itu secara pembelajaran secara mandiri maupun dipakai untuk pembelajaran secara vertikal atau pembelajaran di kelas. Ini untuk model pembelajaran jelas, karena yang kita bahas tadi adalah karena materi yang kita belajar, materi yang kita pelajari adalah model SULE, otomatis di RPP yang kita kembangkan adalah setuju ya Bapak Ibu untuk metode pembelajarannya. Ini nanti dengan diskusi, tanya jawab, presentasi. Ini Bapak Ibu yang model ini model tatap muka. Nah, untuk saat ini karena pembelajaran dilakukan secara online atau belajar dari rumah, mungkin seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu guru bisa menugaskan melalui atau mungkin sekolah punya portal atau apa, nanti bisa dipakai untuk menyampaikan materi dan informasi disampaikan lewat. Ini untuk kegiatan pembelajarannya, untuk kegiatan pembuka seperti yang saya bilang tadi, dulu pertama kali kita membuka pelajaran mungkin dengan salam atau selamat pagi, assalamualaikum anak-anak, dan bla 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 bla. Itu Bapak Ibu guru sudah tahu, nanti sudah paham, dan sudah dilakukan Bapak Ibu guru bertahun-tahun. Mungkin sudah ada yang 5 tahun, 10 tahun, dan mungkin
yang 20 tahun setelah mengucapkan salam nanti diminta untuk berdoa, mungkin teknisnya salah satu siswa diminta untuk berdoa, mungkin kalau yang mayoritas Islam ya nanti dipersilakan untuk doa menurut Islam, tapi untuk yang non Muslim nanti silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Ini biasanya ini kalau saya masih sekolah dulu masih tahun 75 atau 74 itu yang memimpin doa adalah ketua kelas. Tapi kalau sekarang mungkin kebijakan sendiri-sendiri, mungkin Bapak Ibu guru Bapak Ibu bisa digilir, tidak harus ketua kelas. Tapi untuk saya pada era tahun 74, 75, 76 itu kami setiap doa rata-rata dipimpin oleh ketua kelas. Baru setelah berdoa, nanti guru akan mengkoordinasi untuk suasana belajar yang menyenangkan. Nanti ya, kurang lebih nanti setelah doa, nanti Bapak Ibu bisa sedikit mengajak siswa untuk bercanda sedikit atau apalah dengan siapa yang agak membuat siswa yang bisa minimal dia kelihatan lah ketawa sedikit itu Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dan sudah keseharian. Baru setelah itu Bapak Ibu agak serius sedikit untuk menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. Nanti di sini ada kompetensinya, mungkin di sini ada kompetensi dasarnya, ini kurang lebih nanti bisa disampaikan. Ini yang indikatornya nanti juga bisa disampaikan, dimulai dari menjelaskan pengertian pemanasan global dan nanti sampai terakhir yang untuk menjelaskan usaha menghentikan terjadinya pemanasan global secara kreatif, kritis, dan logis. Itu Bapak Ibu untuk kegiatan pembuka. Ini Bapak Ibu tadi seperti yang tadi saya bilang, ini adalah kegiatan pembukaan pada proses pembelajaran. Ini sudah keseharian Bapak Ibu dilakukan, cuma kami hanya ingin minimal ya kalau bahasa kami ya mungkin mengingatkan atau kita sama-sama. Kalau orang yang beragama itu kan saling mengingatkan kan mendapatkan pahala. Itu kata Pak Ustadz. Baik, untuk kegiatan intinya seperti tadi yang saya sampaikan, di kegiatan Sule itu ada 4 sesi. Yang pertama adalah big question, yang kedua adalah investigasi, dan yang ketiga adalah review. Baik, kita mulai dari yang pertama, yang big question atau pertanyaan besar. Ini nanti kurang lebih Bapak Ibu guru bisa melakukan 10 menit. Ini tidak harus 10 menit. Misalkan Bapak Ibu karena sudah kesehariannya itu bisa sudah 5 menit sudah cukup kok. Ya udah nanti 5 menit mungkin kalau dirasa sudah cukup ya untuk big question kita akhiri dan nanti bisa langsung ke lainnya. Mungkin nanti misalkan guru memberikan pertanyaan besar yang kebetulan materi pemanasan global ini kurang lebih contohnya seperti ini. Apa yang akan terjadi pada bumi jika lubang lapisan ozon harus tumbuh? Sebuah pertanyaan besar yang harus digali oleh siswa, harus dicari jawabannya oleh siswa, dan dengan cara diskusi dengan teman kelompoknya, dan cara yang lain, dengan cara mencari materi yang ada di luar, misalkan dengan internet, searching di rumah belajar, di edukasi, di portal
Ruang Guru dan portal-portal yang lain yang dirasa materi itu ada. Kalau memang dirasa, tadi saya sudah bilang, kalau memang dirasa siswa agak kesulitan untuk mencari ini, mungkin bisa guru memberikan pancingan tautan di mana materi itu berada. Mungkin, tapi untuk kelas jenjang SMA dan SMK mungkin tidak perlu, tapi kalau untuk SMP mungkin masih perlu. Khususnya yang masih kelas 7 atau yang masih kelas-kelas awal lah. Mungkin yang internet juga belum familiar atau belum, karena juga ini juga terpengaruh dengan masing-masing lokasi ya. Mungkin untuk Jawa dan sekitarnya itu untuk anak SMA untuk pengenalan internet dan penggunaannya itu sudah tidak asing lagi. Tapi untuk daerah wilayah timur mungkin ini masih masalah ya mungkin. Tapi ya mungkin untuk daerah-daerah tertentu. Tapi untuk daerah-daerah yang di pinggiran hal ini juga masih harus kerja keras Bapak Ibu guru kalau melakukan model pembelajaran seperti ini, karena memang tentunya kendala masih banyak untuk daerah-daerah timur, daerah pedalaman yang bahasa kerennya itu daerah 3T ya. Itu masih harus kita kaji ulang kalau kita mau memanfaatkan pembelajaran seperti ini yang menggunakan internet. Tapi untuk yang tidak menggunakan internet, misalkan nanti siswa disuruh praktek atau memanfaatkan lingkungan sebagai pusat sumber belajar, ini untuk wilayah daerah 3T tidak masalah. Untuk pertanyaan yang kedua, ini misalkan apakah air laut bertambah asin jika terjadi pemanasan global? Ini pertanyaan yang kami pribadi rasa berat untuk menguji itu, karena menurut pengalaman kami yang namanya air laut ya pasti asin ya, kecuali air tawar enak untuk diminum, tapi kalau air laut ya asin. Mungkin itu yang kedua untuk kegiatan ini adalah membangun kemampuan peserta didik dalam menghubungkan kejadian yang terjadi di sekitar dengan pertanyaan yang diberikan. Ya, Bapak Ibu, itu kegiatan inti dari topik pemanasan global dengan model soal untuk sesi yang pertama, big question atau pertanyaan besar. Bapak Ibu, mohon maaf, untuk RPP ini bisa diakses di ini, Bapak Ibu. Tadi yang saya bicarakan sampai dengan big question yang RPP, nanti Bapak Ibu bisa akses di sini di sibatik.kemdikbud.id inovatif beranda lihat RPP _2. Ini Bapak Ibu silahkan ditulis atau dipoto. Mungkin Bapak Ibu yang saat ini selain menggunakan laptop, di samping Bapak Ibu ada HP, silahkan alamat ini dipoto dan nanti bisa di-download materi RPP ini untuk Bapak Ibu nanti sebagai acuan. Misalkan Bapak Ibu nanti akan membuat RPP yang menggunakan model pembelajaran SOL. Itu Bapak Ibu sudah dipoto atau sudah ditulis alamat ini, alamat tautan ini?
Bapak Ibu, untuk sebagai informasi, nanti untuk materi yang ada yang kami sampaikan, nanti akan kami share di grup WA SID Jawa Barat. Nanti semua yang kita sampaikan, baik itu yang berkaitan dengan materi ini maupun nanti materi yang kedua. Bapak Ibu tidak perlu mencatat atau mengcopy materi, nanti akan kami sharekan ke Bapak Ibu semua. Sudah? Baik, kita lanjut. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan di quick question untuk langkah kedua, yaitu adalah planning. Itu seperti yang saya tadi bilang, misalkan Bapak Ibu mempunyai kelas itu, satu kelas itu 30 atau 40, nanti dibuat kelompok. Harapan kami kelompoknya jangan terlalu besar, jangan terlalu banyak, biar nanti semua anggota bisa aktif. Nanti kalau misalkan dari 40 siswa dibuat 4 kelompok, satu kelompok itu 10 orang, nanti kemungkinan besar siswa yang aktif hanya 2 atau 3 siswa yang aktif, dan untuk yang 7, maaf Bapak Ibu, kita santai aja. Kebetulan di kantor kami ini ada donatur. Kita dapat jus untuk Bapak Ibu yang di rumah. Silahkan, seperti yang saya bilang tadi, Bapak Ibu guru silahkan sambil ngopi atau ngeteh atau minum air putih. Mungkin kalau di belakang masih ada snack, silahkan Bapak Ibu sambil snack apapun yang ada di situ. Bapak Ibu, untuk planning kita rencanakan atau kita harapkan tidak lebih dari 5 menit. Itu siswa diminta untuk membuat kelompok, kurang lebih adalah 5 atau 6 orang dalam satu kelompok, dan setiap kelompok diberi kepercayaan untuk mengkoordinasir kelompoknya masing-masing, termasuk nanti setiap kelompok bisa menunjuk ketua kelompoknya, sekretarisnya. Kalau dari kelompok ini kemungkinan besar tidak perlu bendahara, cukup dengan kelompok ketua sama sekretaris, karena nanti ketua akan yang menentukan sebuah alur diskusi dan lain-lain, bahkan yang menyimpulkan nanti sekretaris yang membuat notulisnya serta membuat presentasinya. Misalkan nanti Bapak Ibu guru memerintahkan untuk hasil dari diskusi dibuat dalam bentuk PPT, PowerPoint atau Word dan lain-lain, nanti biar sekretaris yang mengerjakan. Tapi termasuk ya semua kelompok harus, harapan kami dari modal ini semua kelompok, semua anggota, bukan kelompok, semua anggota aktif dalam diskusinya, tidak hanya sekretaris dan ketua. Baik, itu kurang lebih 5 menit, mungkin Bapak Ibu nanti bisa membuat kelompok mungkin dengan cara yang berdekatan aja, mungkin antara meja 1 dan ruang diskusi. Oh ya, sebelum kita sampai ke investigasi ini, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi
investigasi mungkin Bapak Ibu nanti tugas Bapak Ibu hanya sebagai koordinator dan nanti ya sedikit banyak mengamati dari hasil diskusi itu dari beberapa siswa dan beberapa kelompok kira-kira siswa mana yang aktif dalam diskusi, siswa mana yang sering mengeluarkan ide dan siswa mana yang sama sekali tidak punya kontribusi yang mana itu nanti sebagai catatan Bapak Ibu semua. Ini kurang lebih sekitar 40 menit. Ini kurang lebih mungkin ini seperti yang saya bilang tadi, waktu ini tidak harus 40 menit atau tidak harus seperti yang ada di presentasi kami, tapi waktu ini disesuaikan dengan kondisi lingkungan Bapak Ibu semua. Ini untuk diskusi ini mungkin ini siswa menurutkan ini sudah tidak asing lagi lah ini yang perlu kami garis bawah ini yang poin yang keempat, guru menilai sikap peserta didik dalam berdiskusi tadi. Ya ini yang tadi saya bilang tadi tidak semua peserta diskusi ini mungkin ada siswa atau ada anggota yang kurang aktif, ada siswa yang aktif sekali dan mungkin ada siswa yang tidak aktif dan semi aktif. Ini untuk langkah reviewnya, ini mungkin sudah Bapak Ibu tidak asing lagi untuk memberikan masukan dalam diskusi itu, ya, tapi yang jelas setiap kelompok di langkah keempat itu review itu setiap kelompok diharapkan maju satu-satu untuk mempresentasikan dari hasil diskusi. Nanti Bapak Ibu guru akan memberikan tanggapan atas hasil diskusi, termasuk di poin 3 ini guru minimal menilai kemampuan peserta didik berkomunikasi ini yang kami rasa khususnya saya pribadi itu masih banyak harus belajar bagaimana komunikasi yang baik dan betul, bagaimana komunikasi yang efektif. Kalau ngomongnya sih sampai berjam-jam ya, tapi komunikasi itu efektif atau tidak itu yang menilai orang lain. Nah itu yang dalam hal ini mungkin nanti Bapak Ibu akan memberikan masukan ke siswa yang presentasi di samping Bapak Ibu menilai dari hasil presentasi ini. Baru nanti kegiatan penutup. Tapi sebelum kita membahas tentang alat dan paham, ini biar kita tidak searah, membuka forum diskusi untuk Bapak Ibu guru dan kami juga kalau bisa tidak hanya diskusi, Bapak Ibu guru yang kesehariannya mengajar ini bisa pengalaman dengan Bapak Ibu guru yang lain, khususnya yang di grup ini dan dengan kami. Kira-kira kalau model ini dimanfaatkan untuk pelajaran di kelas yang lebih efektif seperti apa atau yang Bapak Ibu guru lakukan. Silahkan Bapak Ibu kalau mau ngasih komen atau ngasih masukan, ini Mas Sigit bisa dibuka suaranya, recordernya, biar kalau ada Bapak guru yang mau ngasih masukan. Halo Mas Sigit. Ada Bapak Ibu? Ya, baik Pak Budi. Nanti untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan bisa di-unmute untuk audionya. Tapi terlebih dahulu mungkin bisa raise hand dulu atau mungkin bisa langsung tadi ada yang tanya langsung di-unmute bertanya, tapi dengan catatan galian ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa langsung 2 orang takutnya nanti suaranya tabrakan, jadi mungkin akan jadi kurang nyaman.
Misalnya Bapak Ibu ada yang bertanya silahkan. Ini juga ada beberapa yang sudah bertanya melalui fitur chat. Kalau ingin bertanya langsung, mungkin bisa langsung juga di unmute audionya. Ini ya gambar mikrofon merah ditekan sampai nanti warna jadi hitam. Silahkan nanti baru berbicara atau mau bertanya. Tapi dengan catatan satu-satu ya Bapak Ibu. Itu terima kasih. Monggo dilanjut Pak Budi. Di forum ini tidak ada yang tanya, tapi ini ada pertanyaan di chatting ini Mas Sigit, biar kami juga mohon maaf istirahat sebentar. Ini ada, apakah pembelajaran SUL ini harus selalu ada tatap mukanya di kelas atau cukup melalui daring saja? Ini yang tanya siapa ya? Siapa ya? Bisa dibantu Mas Sigit? Ini terlalu kecil tulisan di atasnya itu. Om Mas Harnidi ya? Harsidi ya? Ya. Ya Pak, sudah dijawab juga oleh Bu Mani. Bapak Harsidi, tadi sudah kami sampaikan dalam kondisi seperti ini kita tidak dimungkinkan atau tidak mungkin pembelajaran melalui tatap muka, sehingga pembelajaran atau model SULE ini bisa dilakukan secara daring yang sebesar atau secara online seperti yang saya tadi sampaikan, misalkan dengan grup WA. Tadi sudah kami sampaikan di muka guru di kelas itu kemungkinan besar itu setiap guru itu mempunyai grup WA. Nanti di grup itu Bapak Ibu guru membentuk kelompok kecil untuk diskusi. Nah, memberi bentuk kelompok kecil dulu. Nah, nanti tugas dan pertanyaan itu disampaikan lewat grup WA ke kelompok masing-masing. Dan nanti dari hasil kelompok itu nanti dikembalikan atau dikirim WA lagi ke Bapak gurunya. Nah, nanti Bapak guru akan memberikan respon atau memberikan tanggapan kira-kira dari hasil diskusi itu mana yang perlu diperbagi atau mana yang perlu dirubah atau apa. Tapi kalau memang di dalam hasil diskusi itu dirasa sudah cukup, ya tolong untuk diberikan penguatan atau istilahnya ya penguatan pada mereka bahwa ini ada dengan cara tunjuk jempol atau bagus atau sip dan lain-lain. Itu mungkin Bapak saya menjawab dari chatting dari Pak Harsidi. Ini mungkin sudah tidak ada lagi ya yang perlu kita beri jawaban atau kita klarifikasi. Mungkin dari teman-teman BPWK, BPMPK ada yang menambahi, tolong Mas Sukit bisa di on-kan untuk mic-nya. Kalau ada teman-teman dari BPMPK yang menambahi dari pertanyaan Pak Harsidi tadi, kalau jawaban saya sangat mungkin dan sangat bisa untuk model SULE itu dilakukan melalui daring. Baik Pak Budi, untuk pertanyaan Pak Harsidi sudah dibantu jawab oleh Bu Mani juga di chat Pak. Tapi mungkin kawan seandainya ada rekan BPMPK yang lain yang mungkin akan menambahkan, persilakan juga mulai audio atau mungkin juga melalui chat. Dan juga untuk Bapak Ibu guru yang lain, silahkan bisa melalui chat juga melalui audio atau di-unmute saja bertanya kepada Pak Budi atau mungkin dengan rekan BPMPK terkait dengan
pembelajaran inovatif yang disampaikan oleh Pak. Kami persilahkan waktu dan tempatnya buat rekan-rekan Bapak Ibu guru untuk bertanya. Jadi santai saja Bapak Ibu, santainya nanti Pak Budi menerangkan kalau ada yang mungkin ada menambahi atau ada yang bertanya, bisa langsung saja di unmute dengan catatan tidak barengan. Jadinya ada satu yang bertanya, silakan yang lainnya mungkin menyimak dahulu, setelah itu nanti kalau ingin ditambahkan setelah penanya berikutnya bertanya, mungkin begitu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, untuk RPP yang dikaitkan dengan model pembelajaran Sule sudah kami sampaikan. Kalau Bapak Ibu untuk mengetahui bagaimana proses pembelajarannya, Bapak Ibu silahkan di ini si batik ini Kemdikbud ini. Ya. Bapak Ibu, silahkan untuk mengetahui contoh penerapan pembelajaran Sule, silahkan alamat ini difoto atau ditulis di https garis miring sibatik.kemdikbud.id garis miring inovatif. Ya, nanti beradanya sudah nggak perlu. Nah, dari sini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan video contoh penerapan pembelajaran Sule. Mudah-mudahan videonya nanti bisa kami share. Tapi kalau tadi informasi kami share di Webex ini, kemungkinan besar suaranya tidak terdengar. Suaranya tidak keluar. Mungkin Bapak Ibu ini Bapak Ibu, ini video baik Bapak Ibu, ini maaf suara videonya terdengar? Tentunya tidak ya Pak ya? Tidak ya? Baik, kalau tidak video ini nanti akan kami share di grup. Saya share di grup WA, nanti Bapak Ibu silahkan mencermati video ini dengan cara mendownload dari grup WA SID Jawa Barat. Mungkin Bapak Ibu ini sudah menunjukkan pukul 11 lebih, ini mungkin untuk presentasi yang kedua nanti saya akan dibantu oleh Mas Pintar yang berkaitan dengan edukasi. Itu materinya juga enggak begitu banyak, tapi nanti kami juga berharap Mas Pintar bisa menyampaikan ya sedikit sosialisasi tentang portofolio. Itu Mas Sigit dari saya, mungkin bisa dilanjut ke Mas Pintar ya. Terima kasih Pak Budi Wahono atas presentasinya, atas sharing ilmunya. Selanjutnya Mas Pintar Saputro. Hadir siap. Tambahan kembali ya. Terima kasih Mas Pintar Saputro.
bagus Mas. Atau ini mau kita break dulu atau mau langsung? Baik, saya hanya menyampaikan atau menambahkan sedikit saja, Bapak Ibu, mohon izin. Sedianya tadi Pak Budi ingin menyampaikan ada 2 materi, tapi karena ini waktunya memang sangat singkat ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Ini kita terbatas dengan waktu dan juga koneksi yang pasti. Sebelumnya perkenalkan diri, mohon izin memperkenalkan diri dulu, Bapak Ibu. Saya Bentar Saputro dari seksi ruangan dengan Pak Wahono yang sedianya beberapa waktu yang lalu kemarin sudah hadir di tempat Bapak Ibu nggih. Di Ciamis sama mana? Tasik ya Pak Budi ya? Jadi saya hanya mau mengulas sedikit saja. Harapannya hari ini capaian untuk kegiatan BIMTEK pada siang hari ini adalah mengenal tentang macam-macam pembelajaran inovatif Bapak Ibu. Kemudian harapan kami nanti Bapak Ibu bisa mencari konten-konten bahan ajar yang ada di portal M-Edukasi dan juga Rumah Belajar. Kemudian output dari BIMTEK pada hari ini adalah nanti Bapak Ibu ada semacam penugasan yaitu identifikasi konten. Jadi identifikasi konten yang ada di 2 portal ini Bapak Ibu. Saya akan coba tunjukkan. Apakah muncul di sana Bapak Ibu untuk presentasi saya? Muncul Pak, muncul. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi, nanti Bapak Ibu bisa akses di sini di sibatik.kemdikbud.go.id/inovatif. Jadi karena kami UPT-nya dari Kemdikbud, jadi kami punya kewajiban untuk membagikan materi-materi yang sudah disediakan oleh Kemdikbud. Salah satunya ada di sini di sibatik.kemdikbud.go.id/inovatif. Jadi di sana ada beberapa model-model pembelajaran. Tapi hari ini tadi Pak Bibi baru menyampaikan satu jenis model pembelajaran yaitu tadi SOLE, Self-Organized Learning Environment. Jadi harapan kami nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan di tempat masing-masing, sekalipun mohon maaf ini memang kita sedang menghadapi suasana yang seperti ini, pembelajaran semuanya dari rumah. Kalau menurut hemat kami, misalkan tadi salah satu model pembelajarannya adalah SOLE. Nah nanti kalau yang tadi sudah dijelaskan Pak Budi itu kan memang seharusnya tatap muka. Jadi kalau misalkan nanti dengan kondisi yang seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa mengkondisikan misalkan memberikan penugasan ke siswa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk materi pelajaran yang akan disampaikan pada hari itu misalkan. Nah, nanti Bapak Ibu itu semacam membuat trigger atau pemantik ke para siswa untuk menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan oleh guru. Nah, nanti siswa diharapkan untuk membuat semacam kelompok kecil untuk memberikan menemukan jawaban-jawaban yang atas pertanyaan yang tadi sudah diberikan oleh guru. Baru nanti intinya pembelajaran ini nanti melibatkan siswa untuk berpikir aktif, kreatif, tidak hanya monoton apa yang disampaikan oleh guru. Jadi nanti model-model pembelajaran itu bisa dikonsep misalkan Bapak Ibu punya WA group di masing-masing kelas misalkan. Nanti di setiap kelas itu nanti harapannya nanti bisa dibuat semacam kelompok kecil, diberikan penugasan ke siswa dalam jarak jauh, bisa menggunakan WA. Misalkan dalam satu kelas ada 25 siswa, nanti dibuat 5 kelompok misalkan. Nah, nanti dari 5 kelompok itu nanti siswa itu memberikan jawaban atas pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh guru. Jadi intinya guru memberikan taruhlah 5 pertanyaan atau 3 pertanyaan untuk tema atau topik tertentu. Kalau tadi Pak Budi menyampaikan tentang pemanasan global misalkan, Bapak Ibu guru bisa menyiapkan beberapa pertanyaan terkait dengan tema itu. Nah, harapannya nanti bisa memantik dalam artian dari pertanyaan yang tadi sudah disodorkan oleh guru untuk bisa menemukan jawaban-jawaban yang mereka bisa menjawab dengan caranya mereka sendiri. Artinya sumber belajar itu tidak berasal dari satu guru atau satu sumber belajar, tapi bisa siswa itu dilibatkan untuk berpikir kreatif. Jadi mohon maaf nanti Bapak Ibu bisa mengakses konten lengkapnya ada di sini ya Bapak Ibu. Kemudian untuk materi berikutnya
Harapan kami itu nanti Bapak Ibu bisa mengakses konten-konten yang ada di sini Bapak Ibu. Dua portal ini, M Edukasi sama Rumah Belajar. M Edukasi alamatnya ada di yang atas ini, stripedukasi.kemdikbud.go.id. Kemudian portal Rumah Belajar ada di alamat belajar.kemdikbud.go.id. Nah, nanti dari dua portal ini, Bapak Ibu akan ada penugasan, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Lihat kira-kira tampilan presentasi saya. Cukup jelas Bapak Ibu tampilan presentasi saya? Jelas, Pak. Jelas ya. Nanti file presentasi ini akan kami share atau kami bagikan di grup WA untuk kemudian nanti ditindaklanjuti Bapak Ibu. Penugasannya yaitu khusus untuk guru PD ya atau guru penggerak digital, nanti penugasannya adalah mencari bahan ajar yang ada di portal M Edukasi dan Rumah Belajar. Itu dua portal utama ya, harapan kami nanti bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk mencari bahan ajar untuk Bapak Ibu mengajar. Bagaimana? Misalkan di dua portal ini, di dua portal yang tadi kita sudah akses, misalkan di sini tidak ditemukan materi atau topik yang Bapak Ibu cari, Bapak Ibu boleh mencari dari portal yang lainnya di luar M Edukasi maupun Rumah Belajar. Misalkan di Ruang Guru, di blog-blog pembelajaran yang lain, silahkan Bapak Ibu. Jadi kami tidak menghalang-halangi, artinya Bapak Ibu kita beri keleluasaan untuk mencari bahan atau sumber belajar di luar dua portal ini. Andainya dua portal ini tidak tersedia konten yang Bapak Ibu cari. Nah, format pengumpulannya nanti Bapak Ibu silahkan diketik di Word atau di PowerPoint dengan format mata pelajaran, kemudian topik, kemudian link bahan ajar. Link bahan ajar itu nanti Bapak Ibu di copy dari alamat yang ada di M Edukasi. Ini contohnya ada di Mas Bentar, masuk Mas Bentar. Untuk audionya tidak terdengar, mungkin ada masalah di jaringan Mas Bentar. Di tempat Bapak Ibu juga apakah terdengar? Tidak terdengar ya? Jadi hanya terlihat tampilan PPT-nya saja di tempatnya Mas Bentar. Mungkin sedang ada gangguan di sana. Bapak Ibu tadi mohon ditunggu sebentar untuk terang lebih lanjutnya. Ini masih lama, Pak? Ini sebenarnya Mas Bentar hanya sekedar menyampaikan tugas, Pak. Mungkin ditunggu sebentar, mungkin 5-10 menit atau mungkin 15 menit lagi. Ini juga sudah masuk waktu itu ya, waktu zuhur ya. Mungkin ya, nanti kalau masih lama kita break dulu untuk sholat. Oh gitu. Mungkin ditunggu 15 menit lagi, Pak. Ya, ditunggu sebentar, Pak ya. Terima kasih. Pak Budi. Halo, Pak Budi. Mas Bentar tidak terdengar suaranya. Bisa di ini. Pak Budi. Oh, ternyata Mas Bentar terdisconnect. Saya coba lempar ke Pak Budi dulu. Pak Budi,
Masuk Pak Budi Wahono. Halo. Pak Budi. Ya. Halo, ini Dengar suara Mas saya? Bentar. Ya, dengar Pak, dengar. Ini apakah ada yang mau disampaikan lagi? Kebetulan ini tadi guru ada yang bertanya. Karena tadi Mas Bentar terputus sambungannya. Oh, ini sudah masuk kembali. Sudah Mas Sigit. Ini Mas. Tadi listriknya mati kan. Oh gitu. Oke, baik. Baik. Ada gangguan. Oke. Bapak Ibu saya lanjut. Oke, Mas Bentar, dilanjut karena tadi ditanya oleh guru ini masih lama atau tinggal sebentar lagi. Oke, 4 menit lagi insya Allah kita sudahi ya Bapak Ibu. Oke, baik, terima kasih Mas Bentar, silakan dilanjut. Cepat saja, nanti saya ingin menyampaikan yang ini Bapak Ibu untuk contoh penugasannya. Saya share. Apakah muncul Bapak Ibu tampilannya di sana? Belum ya, sebentar. Ini masih beradaptasi dengan koneksi baru. Koneksinya terputus soalnya. Saya nggak bisa share konten Mas Sigit. Begini saja Bapak Ibu, mohon maaf untuk materi yang disampaikan oleh Pak Budi tadi akan kami kirimkan melalui grup WA. Lalu nanti Bapak Ibu bisa mempelajari kira-kira nanti penugasannya seperti apa. Kalau di slide yang kami sediakan ini nanti Bapak Ibu bisa mencari di M-Edukasi, misalkan mencari topiknya ada di kolom pencarian di website M-Edukasi. Lalu nanti muncul salah satu jenis atau salah satu judul aplikasi. Nah itu nanti di copy alamat linknya atau tautannya. Yang ada di formatnya akan ada di ini, contohnya ada di slide pembelajaran inovatif di slide paling akhir. Nanti akan dibagikan oleh Pak Budi. Supaya nanti harapan kami Bapak Ibu bisa menyesuaikan penugasannya. Nanti penugasan Bapak Ibu bisa dikirim paling lambat 1 minggu setelah hari ini. Ada di gg.gg/hasil bimol. Itu nanti pengumpulan tugasnya ada di sana. Tapi jangan lupa Bapak Ibu yang bergabung pada hari ini mengisi daftar hadir atau presensi. Nanti alamat linknya atau tautannya akan dibagikan oleh Pak Budi. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila nanti banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab pada hari ini. Nanti bisa dilanjut di WA Group. Nanti kita akan tindak lanjuti di grup WA begitu Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, kami paham betul karena ini kita terkendala dengan koneksi, kita sangat bergantung dengan koneksi internet, jadi dengan keterbatasan waktu, harapan kami nanti kegiatan hari ini bisa dioptimalkan dengan cara nanti ditindaklanjuti melalui grup WA yang sudah ada di masing-masing provinsi. Mungkin itu dari saya kembalikan ke Pak Budi atau Mas Sigit, terima kasih. Terima kasih Mas Bentar Saputro. Ini Bapak Ibu, tadi dengan terakhirnya paparan dari Mas Bentar mengenai penugasan, dan ini kalau selanjutnya bisa dipantau melalui BPS. Ini terakhir pula pada pertemuan kita untuk pada kesempatan kali ini. Selanjutnya bisa kita lanjutkan di ada pertanyaan daripada yang pagi sampai siang hari ini. Nanti bisa dilanjutkan di WA. Dan mungkin untuk selanjutnya saya akan berikan ke Pak Parman. Ada sepatah dua patah kata disampaikan untuk penutupan pada pertemuan pada siang hari ini, Pak Parman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mas Sigit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf atas kesalahan teknis tadi sehingga tugas yang diberikan Mas Bentar tidak keluar, tidak muncul di layar. Yang selanjutnya juga
pesan dari Pak Tony, kita harus terbiasakan untuk ber-TIK, yang selanjutnya juga fintech ini tidak harus selesai hari ini, tetapi bisa dilanjutkan dengan daring yang lainnya, yaitu dengan WA atau dengan ASI digital. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan kami atas nama instansi mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Parman untuk pamungkasnya. Mungkin selanjutnya Pak Tony juga mau menambahkan waktu kesempatan saya bersama pada Pak Tony sebelum kita benar-benar kita tutup pada kesempatan siang hari ini. Halo. Ya Pak. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang penting kita melakukan yang terbaik ya, melakukan untuk apa yang masih berubah BPMPK melalui chatting itu aja teman-teman. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat dan kerjasama ini berlanjut terus sampai selesainya acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Tony dan Pak Parman atas dua kata untuk pertemuan kita siang. Terima kasih pada Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih sudah bergabung pada live sama BPMPK untuk fintech inovasi digital pada kesempatan kali ini. Sekali lagi apabila ada kekurangan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk informasi lebih lanjut akan kita lakukan di grup WA masing-masing provinsi. Terima kasih atas segala masukan, pertanyaan, kritik dan saran. Nah ini ada Mas Adi menghendaki kalau ada kritik dan saran mohon bisa disampaikan melalui grup WA. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung pada kesempatan pada siang pagi sampai siang hari ini. Jangan lupa tadi pesan Mas Bentar untuk akses link absen yang sudah diberikan di grup WA dan juga mengunjungi situs atau alamat web yang sudah disampaikan baik oleh Mas Bentar maupun Pak Budi apabila Bapak Ibu berkenan untuk minta informasi lebih lanjut tentang RPP yang di sekolah inovatif baik di alamat sibatik.kemdikbud.id inovatif ataupun pada alamat link yang dari saya selaku bos, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bisa langsung live meeting atau keluar dari